Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu sunnatahu wa jama'atahu min yaumina haza ila yaumin nahdah. Pada video pembelajaran ini yang akan dibahas yaitu sejarah kebudayaan Islam tentang hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Tujuan pembelajaran ini adalah untuk memahami latar belakang hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah, mengetahui proses hijrah, memahami terbentuknya masyarakat Madinah yang beragam, serta memahami isi dan tujuan Piagam Madinah. Nilai multikultural yang ditanamkan dalam materi ini adalah toleransi dan persatuan dalam keberagaman. Nilai tersebut tercermin dalam kehidupan masyarakat Madinah yang meskipun memiliki perbedaan suku, budaya, dan agama. Hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam. Nah, peristiwa ini terjadi pada tahun 622 Masehi dan menjadi awal penanggalan Hijriah. Sebelum hijrah, Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya mengalami berbagai tekanan dan penindasan dari kaum Quraisy di Mekah. Mereka dihina, disiksa, dan dihalangi untuk menjalankan ajaran Islam. Bahkan, kaum Quraisy merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW karena khawatir ajaran Islam semakin berkembang. Dalam kondisi tersebut, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berhijrah ke Madinah. Hijrah dilakukan untuk menyelamatkan umat Islam dan memberikan kesempatan bagi dakwah Islam untuk berkembang dengan lebih baik. Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah bersama salah satu sahabat baiknya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, untuk menghindari kejaran kaum Quraisy, mereka bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari. Setelah keadaan aman, Nabi Muhammad dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, mereka berhasil tiba di Madinah dengan selamat dan disambut dengan penuh kegembiraan. Islam menjadi lebih kuat dan terorganisir. Setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, beliau mendapati masyarakat yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan latar belakang yang berbeda. Keberagaman ini menjadikan Madinah sebagai masyarakat yang majemuk. Secara umum, masyarakat Madinah terbagi menjadi 4 kelompok utama. Pertama, kaum muhajirin. Kaum muhajirin yaitu umat Islam yang berhijrah dari Mekah ke Madinah bersama Nabi Muhammad SAW. Mereka meninggalkan kampung halaman, keluarga, dan harta benda demi mempertahankan keimanan serta menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kaum Ansar. Kaum Ansar yaitu penduduk asli Madinah yang telah memeluk Islam dan menerima kedatangan kaum muhajirin dengan baik. Mereka membantu kaum muhajirin dengan memberikan tempat tinggal, perlindungan, dan bantuan dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, yakni kaum Yahudi. Kaum Yahudi yaitu kelompok yang telah lama menetap di Madinah sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Mereka hidup dalam beberapa kabilah dan memiliki agama serta tradisi sendiri. Keempat, kaum musyrik. Kaum musyrik yaitu penduduk Madinah yang belum memeluk Islam dan masih mengikuti kepercayaan nenek moyang mereka. Nah, keberagaman masyarakat Madinah ini berpotensi menimbulkan perbedaan dan perselisihan. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW berusaha membangun persatuan dan kerukunan di antara seluruh kelompok masyarakat. Salah satu langkah penting yang dilakukan Nabi Muhammad SAW adalah mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor. Nah, melalui persaudaraan ini, contoh nyata bagaimana perbedaan asal, daerah, dan latar belakang tidak menghalangi seorang untuk hidup rukun dan saling membantu.
Untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang beragam, Nabi Muhammad menyusun Piagam Madinah. Piagam Madinah ini merupakan perjanjian yang mengatur hubungan antara seluruh penduduk Madinah tanpa membedakan suku maupun agama. Dan isi Piagam Madinah itu sendiri agar persatuan masyarakat Madinah. Terus yang ketiga, menegakkan keadilan bagi seluruh warga. Keempat, membangun kerjasama antar kelompok masyarakat. Yang kelima adalah menjaga keamanan kota Madinah. Peristiwa hijrah dan Piagam Madinah mengandung banyak nilai multikultural yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai yang paling menonjol adalah toleransi dan persatuan dalam keberagaman. Masyarakat Madinah yang terdiri dari berbagai suku dan agama dapat hidup berdampingan dengan damai karena saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing. Selain itu, terdapat nilai kerjasama, saling menghormati, persaudaraan, dan keadilan. Dan nilai-nilai tersebut sangat penting diterapkan di sekolah, keluarga, dan masyarakat agar tercipta kehidupan yang rukun dan harmonis. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah pada tahun 622 Masehi tersebut merupakan peristiwa penting yang menjadi awal terbentuknya masyarakat Islam yang kuat dan beragam. Masyarakat Madinah terdiri dari kaum Muhajirin, kaum Ansor, kaum Yahudi, dan kaum musyrik. Untuk menjaga persatuan di tengah keberagaman tersebut, Nabi Muhammad SAW menyusun Piagam Madinah sebagai dasar kehidupan bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian video pembelajaran yang dapat saya sajikan. Saya berharap materi yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta membantu dalam memahami materi yang dipelajari. Nah, pada kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Profesor Dr. Samsul Arifin MAG atas bimbingan, arahan, serta ilmu yang telah diberikan selama proses perkuliahan. Nah, semoga segala ilmu dan kebaikan yang telah beliau berikan menjadi amal jariah yang terus mengalir manfaatnya. Saya menyadari bahwa video pembelajaran ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun sebagai bahan evaluasi dan perbaikan di masa yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya, semoga dapat memberikan manfaat, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan karena itu murni datangnya dari saya. Jika sekiranya itu benar, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Benar. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.